Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi, ya, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, ya, bau mulut orang-orang yang berpuasa dari pagi. Kalau orang berpuasa itu pasti ada perubahan-perubahan, ya, enzim-enzim yang ada di mulutnya itu akan berkurang. Nah, karena akan berkurang maka terjadi perubahan bau, ya, ada yang tergantung makan malamnya dah. Ya, yang makan malamnya jengkol, ya bau jengkol. Ya, ada yang bau pete, ada yang bau macam-macam. Jadi puasa itu malah yang makruh-makruh itu jangan dimakan. Supaya kenapa? Supaya baunya jangan terlalu parah banget gitu. Artinya bau-bau standar lah itu. Tapi subhanallah, melihat hadis Nabi ini, bahwa kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu indallah, nanti di sisi Allah, ya, atyabu min rihil misik, itu lebih wangi daripada bau minyak misik. Itu minyak misik ini minyak yang paling harum, minyak yang paling enak baunya di dalam sorga. Nah, itu nanti di dalam sorga itu ketahuan ketika berkumpul seluruh umat manusia, ya, ketika berkumpul orang-orang yang berada di dalam sorga di hari kiamat, itu ketahuan tuh, ini bau harum ini keluar dari mana ini, ada bau harum misik yang begitu luar biasa. Maka ketika dicari-cari dilihat, oh ternyata itu keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa gitu. Ya, jadi semakin bau mulutnya semakin harum misiknya, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan, siapa yang berpuasa satu hari aja di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapus segala dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Yang dimaksud ini dosa-dosa kecil. Dosa kecil kan numpuk tuh, kita banyak banget, ya kan? Nah, begitu banyak dosa-dosa kecil itu, ternyata dijanjikan kita oleh Nabi bahwa siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dia pernah lakukan itu dihapus oleh Allah, dimaafin oleh Allah. Ternyata bukan hanya itu saja, ya, bukan dosa-dosa yang pernah dikerjakan saja, tapi wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang belum gitu dia kerjakan sampai Ramadan ke depan, itu udah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa bahagianya, ya, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa ini. Fa idza tamma Ramadan, dan apabila dia sempurnakan itu puasa Ramadannya. Kalau tadi kan satu hari dihapus dosanya, ya, yang pernah dia lakukan maupun dosa yang akan datang, itu udah dihapus. Nah, ini kalau andai kata dia sempurnakan sampai 1 bulan full dia lakukan puasa, maka apa? La yaktubu alaihi dzanbun ilal haulil akhar, maka sampai tahun depan itu tidak ditulis bahwa dia pernah melakukan dosa. Artinya udah dihapus oleh Allah. Bahasanya apa? Udah didel duluan gitu, ya, malaikat belakang merem aja udah. Ya, udah. Kenapa? Ini Allah udah jamin, ya. Nah, tapi puasa yang dilakukan itu bukan hanya sekedar puasa nahan lapar saja, ya. Puasa yang dilakukan imanan wahtisaban, yaitu puasa yang memang dilandasi karena keimanan, ya, betul-betul dia tahu bahwa ini adalah kewajiban bagi seorang muslim dan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Dia tahu bahwa dia sedang melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, karena dia tahu dia melaksanakan sebuah kewajiban, maka dia jaga betul, ya, apa-apa yang bisa membatalkan puasanya, apa-apa yang bisa merusak puasanya. Nah, begitu juga wahtisaban, bahwa puasa yang dia lakukan ini karena dia mengharap, ya, mengharap balasan dari Allah, mengharap
kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada dia dengan puasa ini. Jadi di samping keimanan dia, tapi dia juga punya harapan ar-roja, ya, punya harapan kepada Allah dengan puasanya ini. Nah, apa? Bila dia lakukan puasa itu sampai sempurna 1 bulan full, maka dijanjikannya seperti itu. Ya, dosa dicatat oleh Allah, ya, Allah merintahkan malaikat untuk tidak mencatat dosanya sampai tahun depan. Jadi walaupun malaikat jaga kiri kanan, ya, mencatat kebaikan, mencatat keburukan, tapi malaikat yang mencatat keburukan, yang mencatat perbuatan maksiat ini disuruh sama Allah, jangan catat sampai tahun depan. Kenapa? Keberkahan puasa dia yang dia lakukan imanan wahtisaban. Ya, puasa yang dia lakukan dengan segala keikhlasan, bukan karena keterpaksaan. Setelah itu lalu bagaimana? Fa immata, kata Nabi, fa immata, apabila dia meninggal gobal Ramadan, ya, gobal Ramadan akhir, ternyata sebelum puasa yang akan datang itu dia udah meninggal. Padahal kan dosanya kan disuruh oleh Allah jangan dicatat itu sampai puasa tahun depan. Nah, apabila di dalam perjalanannya sampai tahun depan dia meninggal, ya, fa immata qabla Ramadan akhir, dia meninggal sebelum Ramadan itu datang, jaa yaumal qiyamah, nanti dia akan datang di hari kiamat, walaisa alaihi dzanbun, ya, dan dia tidak ada dosanya sama sekali, bersih bagaikan kertas putih yang belum dicoret apa-apa. Kagak kecatat dosanya sama sekali, belum sampai puasa depan, tapi udah dicatat oleh Allah bahwa semuanya, ya, itu sudah dimaafkan, tidak ada sama sekali kesalahan dosa yang dia ada. Datang ke hari kiamat tanpa dosa, gimana nggak gembira?